Oke. Nah, nanti buat teman-teman, karena ini, orangnya nggak banyak, jadi lebih leluasa untuk menanyakan kepada Bang Irfan pertanyaan-pertanyaan, eee, tentang seputar konten kreator gitu. Oke, baik, apa, sebelum kita mulai mungkin minta tolong dong teman-teman, minta tolong diubah, username-nya, sesuai nama, terus terus daerahnya gitu. Jadi bisa nanti, dilihat sama Bang Irfannya, kita ini dari daerah mana sih, jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi gitu. Kayak contoh kayak saya itu Rusdi Mamos, Naufal, nah dari Pontianak gitu ya teman-teman. Nah mungkin bisa dibuat, nah kayak Kak Ulan Ayu itu udah buat ya dari Madiun ya, Masya Allah Kak Ulan. Coba saya ingin menyapa Kak Ulan sebentar, mungkin kalau misalnya Kak Ulan belum bisa jawab, mungkin bisa di kolom komentar ya. Assalamualaikum Kak Ulan. Kak Ulan Ayu, tenan. Halo. Oke, nampaknya Kak Ulannya lagi tidak ada sepertinya. Oke ya, baik. Mungkin sebelum kita mulai, pastiin ini ya, mungkin kalau yang mau mencatat atau mau, nanti pokoknya hadirin bahan catatannya. Karena kalau kita mau belajar, itu kalau bisa perkataan-perkataan pemateri-pemateri kita nanti kalau bisa kita catat ya dengan baik. Biar ilmunya bisa kita baca nanti eee, setelah Zoom-nya berakhir gitu. Oke baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin kita terlebih dahulu sapa Bang Irfannya. Assalamualaikum Bang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insyaallah. Apa kabar nih Bang Irfan nih? alhamdulillah sehat Bang Nopal. Gimana Oke, Bang Nopal? Masya Allah. Sudah siap belum ngisi Insya Allah materi? siap belajar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin, sebentar lagi bakal masuk sesinya pemateri kita, sesinya Bang Irfan. Nah, sebelum itu saya mungkin mau nanya ke teman-teman, mungkin boleh jawab di kolom chat ya. Siapa di sini yang udah pernah buat konten gitu? Siapa yang udah pernah buat konten, siapa yang udah pernah jadi konten kreator. Nah, ini ada Bang Fauzan ya. Saya katanya. Udah berapa lama, Bang? Kak Epa juga ya. Oh, ini ada yang jawab belum, Kak Mufliha. Masya Allah, Kak Mufliha dari Serang ya. Oke, buat masih belajar. Masya Allah, siap. Nah, buat teman-teman yang belum pernah sama sekali buat konten, nah mungkin nanti bisa dijelasin sama Bang Irfan ya, dasar-dasar buat konten, apa aja yang harus diperlukan, nah strategi. Nanti mungkin kalau udah buat konten, terus gimana sih jadi konten tuh biar winning gitu ya. Nanti ada strategi-strategi konten biar winning, terus adab-adab berkonten kreator, nah gimana, nanti apa yang ditutup, apa segala macam gitu ya. Silahkan, nanti semua bakal dipaparkan oleh Bang Irfan. Oke, siap. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, kita serahin waktunya kepada Bang Irfan. Silahkan Bang Irfan. Baik, alhamdulillah terima kasih Bang Nopal sudah membuka agenda Zoom pada malam hari ini. Baik teman-teman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom malam ini yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita belajar lagi. Belajar tentang bagaimana menjadi konten kreator. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa nih teman-teman, kira-kira, pada dari mana nih? Ada Kak Ulan ya dari Madiun, ini Kak Rara? Kak Rara dari mana kira-kira Kak Rara yang baru masuk ini? Boleh minta tolong diganti nickname-nya ya Kak, di belakang dikasih misalnya kayak ini Fauzan dari Pontianak, nah Kak Rara dari mana gitu. Oke, teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, mungkin dari sini tadi udah ada ya teman-teman yang udah menjadi konten kreator kayak Bang Fauzan, kayak Kak Epa. Nah, itu
insya Allah ini nanti ada dapat insight baru dari di Mamos malam ini ya, tentang how to be a great content creator. Nah, teman-teman, kita langsung aja ke materinya. Ini yang sudah saya screen, kelihatan teman-temannya? Belum? Belum ya? Cuma sana aja nih. Nah, oke teman-teman, apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah ya? Siap, udah Bang Irfan. Sudah, siap. Nah, teman-teman, langkah pertama untuk menjadi content creator itu, kita itu harus membutuhkan, kita langsung ke materi ya teman-teman. Kita itu harus membutuhkan niat baik. Kenapa harus membutuhkan niat yang baik? Karena, sebentar, karena semua itu harus dimulai dengan niat baik teman-teman. Karena niat baik itu yang nentuin arah dan tujuan kita. Kalau niatnya udah jelas dan baik, maka langkah kita tuh jadi lebih terarah. Ibaratnya niat itu seperti kompas, teman-teman, biar kita nggak nyasar di tengah jalan. Nah, jadi niat itu pondasi utama gitu ya, biar apa yang kita lakukan punya makna dan hasilnya itu sesuai harapan. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya itu mengapa butuh konten kreator. Nah, kita itu butuh konten kreator karena yang pertama tuh di era sekarang ini konten kreator itu sering digunakan untuk strategi pemasaran atau strategi digital marketing, teman-teman ya. Mungkin kemarin udah sedikit membahas tentang apa itu digital marketing dengan Bang Noval. Nah, itu dibutuhkan salah satunya itu konten kreator atau pembuat kontennya, teman-teman. Nah, yang kedua itu untuk kebutuhan branding. Nah, yang ketiga itu untuk promosi online, ini termasuk dari digital marketing. Nah, yang keempat itu memberikan informasi kepada audiens atau menyampaikan pesan teman-teman lewat konten itu. Nah, yang kelima itu sebagai media komunikasi dengan audiens. Nah, jadi lewat konten juga bisa jadi alat komunikasi di era sekarang gitu. Nah, teman-teman, yang sekarang dipertanyakan itu mengapa kita tuh harus menjadi konten kreator. Nah, karena pada zaman digital ini konten kreator itu menjadi alat tempur, teman-teman. Jadi, konten kreator tuh penting banget di zaman sekarang karena konten itu ibarat alat tempur di era digital. Lewat konten, itu kita bisa menyampaikan pesan, kita bisa bangun branding, tadi itu kita bisa promosiin apa aja dari bisnis kecil sampai karya pribadi. Nah, dunia sekarang ini serba online, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak punya konten yang kuat, nah kita tuh bisa ketinggalan jauh. Nah, plus platform digital itu bisa bikin kita dikenal luas gitu dengan konten tersebut. Bahkan cuma dari rumah kita jadi konten kreator, kita bisa dikenal banyak orang. Nah, untuk menjadi konten kreator yang baik, nah, di era sekarang ini teman-teman, masih banyak, eee, ditemuin gitu konten-konten yang bukannya nggak bagus, tapi kurang bermanfaatnya gitu. Jadi teman-teman itu, eee banyak ditemui masih konten yang joget-joget daripada konten-konten seperti Pandawara Group, nah gitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita jadiin panutan itu konten-konten yang baik gitu, teman-teman. Makanya kita harus jadi konten kreator yang baik. Nah, sebagai konten kreator yang mempunyai pengaruh besar pada orang yang nikmatin konten kita, konten kreator yang baik itu harus dapat menginspirasi, teman-teman. Harus memberikan dampak yang positif dan berpengaruh baik kepada banyak orang. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih konten itu? Nah, konten itu segala sesuatu yang kita bagiin lewat platform digital seperti tulisan, video, audio, apapun itu yang intinya itu pesan kita yang akan kita sampaikan ke para audiens gitu. Nah, di konten ini nih, itu tuh cara kita nyampaikan pesan tadi kan atau eee, promosiin dari jualan kita, promosiin dari usaha kita dan banyak sekali yang bisa kita sampaikan dengan konten itu di media sosial. Nah, kreator itu apa? Kalau misalnya kreator itu orang semua
konten, orang yang ada di balik dari semua konten itu, teman-teman. Nah, jadi kreator ini yang membuat semua konten yang berupa tulisan, video, foto, maupun musik yang isinya itu pesan untuk disampaikan kepada audiens gitu, teman-teman ya. Nah, jadi konten kreator yang baik itu sebaiknya kita itu nggak hanya berpikir konten itu bagaimana konten itu viral atau melejit gitu ya, tapi kita tuh juga peduli dengan apa yang kita bagikan, teman-teman. Seperti konten yang bisa memberikan pengaruh yang positif, menginspirasi, bisa memberikan ilmu, serta bisa memberikan informasi. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya untuk menjadi konten kreator yaitu tuh kita perlu senjata, teman-teman ya. Nah, di sini tadi kan sorry. Nah, tadi kan konten kreator itu sebagai alat tempur. Nah, sebagai alat tempur itu kita harus punya senjata, teman-teman. Nah, di konten kreator, senjata di sini nih bisa berupa device. Nah, device device yang mendukung ya, teman-teman, bisa handphone, bisa kamera. Nah, kedua itu juga kita butuh aplikasi yang mendukung. Nah, ini device-nya, teman-teman ya. Kita harus ada kamera, handphone, seperti tab ataupun mic, tripod. Nah, itu merupakan senjata dari konten kreator. Nah, aplikasi yang mendukung juga, teman-teman. Aplikasi yang mendukung ini menjadi sebuah senjata juga, seperti aplikasi editing ya, teman-teman, seperti Canva untuk desain, Adobe Premiere, Capcut, VN, nah, dan sebagainya. Itu sebagai senjata untuk membuat konten, teman-teman ya. Itu senjata yang dipakai konten kreator untuk membuat konten. Nah, yang selanjutnya kita itu perlu membuat konten yang winning. Nah, dari konten yang winning tadi kita tuh harus memerlukan yang pertama tuh ide. Nah, teman-teman, saya sebagai pembuat konten di Hijrah Peduli ya, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Instagram Hijrah Peduli. Kalau misalnya belum tahu, boleh dicek Instagramnya dan boleh di-follow ya, teman-teman. Langkah pertama untuk membuat konten yang winning itu kita tuh harus membuat 30 ide konten untuk 30 hari ke depan. Nah, gimana Bang cara membuat 30 ide konten ini, teman-teman? Nah, cara membuat 30 ide konten ini, teman-teman bisa mencari minimal 5 referensi akun panutan. Nah, jika konten teman-teman ini tentang berbagi atau tentang kebaikan sosial, itu teman-teman bisa bisa mencari akun-akun yang relevan gitu ya. Akun-akun yang sesuai seperti akun Richard Tidore, Hobi Makan, nah itu untuk yang berbagi. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat konten tentang tentang apa ini, tentang jualan, tentang usaha, teman-teman biasanya mencari akun-akun yang relevan juga gitu, yang tentang promosi iklan gitu. Nah, biasanya kalau misalnya jadi distributor atau reseller itu biasanya udah disiapkan, teman-teman, kontennya dari perusahaan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya belum, nah itu yang kalau misalnya kita ingin membuat perusahaan sendiri, ingin membuat produk sendiri, nah itu harus kita yang buat dari awal kontennya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini jadi distributor atau reseller, teman-teman biasanya udah disediakan nih kontennya, kayak misalnya di Mirani Skincare atau segala produk dari Mirani. Nah, itu biasanya udah disiapkan konten-kontennya, teman-teman tinggal share nih kalau misalnya jadi distributor atau reseller dari perusahaan lain. Tapi lain kalau misalnya teman-teman buat perusahaan sendiri, buat produk sendiri. Nah, teman-teman harus memang dari awal gitu ya, dari membuat ide, membuat konten, dan sampai eksekusi gitu ya. Nah, teman-teman, untuk membuat 30 ide konten untuk 30 hari ke depan, itu tuh kita harus memiliki tadi kan 5 akun referensi, minimal 5 akun referensi. Nah, kita juga bisa pakai aplikasi, teman-teman. Aplikasi AI zaman sekarang itu banyak, teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung minta di ChatGPT, itu langsung ketik buat 30 ide konten menarik tentang jualan basreng misalnya. Itu langsung keluar, teman-teman, idenya. Nah, bisa juga pakai ini teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kita cari ini kan konten-konten yang viral, konten-konten yang bagus, terus itu kita amati, terus kita tiru, terus kita modifikasi jadi konten yang dari kita pribadi gitu produknya. Nah, untuk 30 ide konten untuk 30 hari ke depan itu
Kenapa 30? Karena minimal satu konten itu untuk satu hari, teman-teman ya, untuk dipublikasi. Nah, yang kedua, kita eksekusi. Nah, untuk eksekusi sendiri buat konten yang udah ditentukan tadi, yang udah ada idenya 30 ide konten tadi, nah itu tuh di eksekusi, teman-teman. Biasanya kita memerlukan 30 konten ini kita jangka waktunya 10 hari gitu kan. Nah, 10 hari ini membuat konten, nah sisa harinya itu tinggal publikasi. Nah, untuk media-media sekarang publikasinya itu bisa dijadwalkan. Nah, jadi teman-teman bisa langsung setelah 30 ide konten tadi udah dibuat konten, teman-teman bisa menjadwalkan konten itu untuk diposting selama 30 hari ke depan. Jadi tinggal ditunggu aja. Dan dipublikasi dengan waktu yang sama ya teman-teman setiap harinya. Misalnya teman-teman sendiri membuat konten terus mengupload atau mempublikasi itu di jam 4 sore atau jam 3 sore. Nah, maka setiap harinya itu selama 30 hari ke depan, teman-teman harus mengupload di jam segitu. Nah, jika sudah, yang ketiga itu terakhir itu evaluasi. Nah, kita lihat dari konten yang winning tadi itu. Kita lihat berapa konten yang winning dari 30 konten yang sudah kita buat tadi. Nah, dari 30 konten itu kan kalau misalnya semuanya winning, misalnya semuanya viral, semuanya bagus itu alhamdulillah. Nah, tapi misalnya beberapa berarti itu yang disukai oleh audiens yang disukain dari akun kita, teman-teman. Nah, jadi kita pilih konten-konten yang winning, konten-konten yang berhasil, yang viral, nah baru kita repeat lagi di bulan berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada teman-teman yang ingin ditanyakan tentang membuat konten atau tentang menjadi konten kreator sebelum saya lanjutkan. Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, silahkan dibuka ininya, fitur mute mic-nya, atau bisa langsung diketik ya di kolom komentar. Oke, baik teman-teman. Nah, itu sekilas tadi udah sedikit kita dapat informasi ilmu dari Bang Irfan. Nah, ini mungkin sampai sejauh ini ada yang mau bertanya teman-teman terkait yang udah disampaikan tadi. Mungkin kalau misalnya belum bisa ngomong secara langsung, buka kamera, mungkin bisa di kolom chat. Oke, silahkan teman-teman ada yang mau bertanya? Hmm, apakah ada? Ada Kak Eva ini. Kak Eva ingin bertanya Kak Eva ya. Oke, nah ada yang raise hand, ada yang mengangkat tangan. Kak Eva dari Silakan Pontianak, Kak Eva. silahkan Kak Eva. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mohon izin tidak mengaktifkan kamera. Izin bertanya Bang Irfan, saya pernah mendengar, pernah juga ikut kelas, dan di mana kalau untuk upload konten itu memang berpengaruh ya. Nah, ada yang menyarankan untuk mengupload konten itu di waktu-waktu tertentu, kayak misalnya hari Senin sampai Rabu itu di jam-jam orang itu istirahat, misalnya jam 12 sampai jam 1 misalnya kan. Dan hari Minggu itu dari jam siang, jam 10 sampai jam 12 gitu. Nah, itu gimana Bang? Itu apakah berpengaruh juga pembagian waktu seperti itu? Terima kasih. Oke Kak Eva ya. Tadi pertanyaannya tentang waktu publikasi ya. Iya Nah, benar. jadi memang dari beberapa akun itu bisa dilihat Kak Eva ya. Tunggu, saya mencoba share screen ini ya. Saya cari Instagram. Oke, baik teman-teman, mungkin mohon ditunggu sebentar. Bang Irfannya sedang membuka, sedang mau share screen ya. Nah, ini juga, oh ini dari Kak Ani, dari Jepang ya, Masya Allah, beda waktunya 3 jam. Saya masih ingat ini. Kak Ani, mungkin pertanyaan sama ya dengan Kak Eva tadi. Mungkin nanti langsung bisa barengan dijawab oleh Bang Irfan.
Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Ini kita lagi coba share screen. Oke, nah teman-teman, memang di setiap akun itu memiliki jam pengikut yang berbeda-beda teman-teman ya. Nah teman-teman kalau misalnya share di main di Instagram, nah itu tuh sebenarnya bisa dilihat di sini. Bentar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini Instagram pribadi ya, Noval. Nah, ini nih teman-teman bisa lihat di profile, terus di view insight. Nah, di view insight ini teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini nampak nih teman-teman, followers, jam-jam followers kita itu aktif. Nah, biasa untuk konten viral itu tuh dibagikan ke followers kita dulu teman-teman. Setelah di followers kita naik, baru dibagikan ke yang non followers atau yang tidak dijangkau gitu. Jadi terjangkau selain dari followers. Nah, di sini untuk followers Bang Noval sendiri itu banyak yang aktif di jam 3 IM ya. 3 IM ini jam 3 pagi. Masya Allah nih, Masya Allah orang subuh semua nih ya. Ini jam 12 malam nih banyak yang, nah ini teman-teman sebenarnya bisa upload konten di jam segini nih. Di jam yang paling banyak followers teman-teman tuh aktif. Nih jam 3 IM. Atau bisa juga di jam yang mendekati nih teman-teman. Di jam 12 IM. Nah, biasanya untuk di akun-akun teman-teman itu memiliki jam aktif pengikut yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dilihat di insight, terus di pengikut itu bisa di-scroll ke bawah. Nah, itu bisa dilihat teman-teman. Untuk biasanya di Hijrah Peduli sendiri, saya si login dari laptop nih ya. Saya share dari HP. Nah, teman-teman kalau misalnya di akun Hijrah Peduli sendiri, di Hijrah Peduli itu eh, pengikut yang aktif itu sekitar jam 6 sore. Nah, jadi kita biasanya upload itu sebelum jam 6 sore. Makanya beberapa dari konten Hijrah Peduli itu biasanya uploadnya jam 5 lewat gitu. Karena memang pengikutnya itu aktif di jam 6, jam jam pulang kerja gitu ya, jam istirahat, nah gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya di Hijrah Peduli sendiri ini, nah ini konten-kontennya itu biasanya diupload di jam 5 sore, jam 5 lewat sore. Nah, ini alhamdulillah baru 2 jam yang lalu yang like udah 500. Nah, ini karena adminnya selalu selalu tepat di jam 5 lewat gitu. Nah, ini rata-rata konten yang winning itu kontennya itu tetap kita upload di jam 5 lewat gitu. Tapi jangan sampai jam 6 karena kalau misalnya jam jam 6 baru kita upload maka itu konten sampai ke para pengikut atau sampai ke para audiens itu pasti jam 6 lewat gitu. Nah, itu udah turun dah ininya. Udah turun performanya dari video itu. Jadi selain daripada jam jam aktif pengikut ini, share juga berpengaruh ya teman-teman. Nah, jadi kita tuh harus memiliki teman-teman yang mendukung dari konten-konten kita untuk menge-share konten-konten kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Kak Eva tadi. Nah, waktu terbaik untuk upload konten Japra Bang. Ini siapa nih? Kak An dari Japan. Apa yang dibutuhkan dari konten-konten formula? Oke, Kak Rizka.
sebenarnya untuk menjadi konten kreator bagi pemula itu cukup kita memiliki device sama passion atau hobi di bidang konten kreator. Nah, kalau misalnya kita udah memiliki passion di bidang konten kreator, minimal untuk akun pribadi kita sendiri, kita tuh bisa buat kontennya. Walaupun nggak buat konten yang buat jualan ataupun buat eh, marketing atau cuma buat apa nih namanya, buat usaha gitu. Tapi kalau misalnya kita udah passion-nya di konten kreator, untuk akun pribadi kita juga bermanfaat. Nah, kalau misalnya bagi pemula itu yang dibutuhkan tentu yang pertama passion dan niat gitu ya, Kak. Harus ada hobi di konten kreator. Nah, untuk masalah teknis, seperti kayak device, HP, ataupun, alat editing, aplikasi editing, nah itu tuh bisa menyusul sembari belajar nah teman-teman ya. Mungkin sekian bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rizka. Oke, baik, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut materi berikutnya sama Bang Irfan? Tadi udah ada yang nanya apa waktu yang terbaik untuk upload konten kan? Nah, itu bisa kita buka di menu insight Instagram kita masing-masing. Dia tergantung followers kita sendiri. Nah, tapi kalau bener juga tadi kata Bang Irfan, kalau buat yang followersnya belum ada, mungkin bisa kayak seperti yang dibilang Kak Epa tadi, di waktu-waktu orang jam istirahat gitu. Nah, ini juga ada yang nanya tadi Kak Rizka dari Sumbawa ya, apa yang dibutuhkan konten kreator bagi pemula? Ada yang mau bertanya lagi atau mau lanjut kita? Hmm. Oke, mungkin sepertinya kita lanjut aja ya Bang Irfan, karena belum ada yang bertanya lagi. Oke, lanjut. Oke, siap, siap. Oke. Oke, nah untuk selanjutnya ini kita ke bedah akun teman-teman ya. Mungkin dari sini teman-teman udah ada yang membuat konten atau sudah ada yang membuat konten atau yang sudah menjadi konten kreator. Nah, mungkin selanjutnya kita ke sesi bedah akun, nah teman-teman. Nanti bisa saya bantu gitu dari teman-teman yang memiliki akun gitu, yang sudah menjadi konten kreator dan akun ini masih gitu-gitu aja gitu. Nah, mungkin masih kita sharing-sharing gitu tentang konten yang sudah teman-teman buat di akun masing-masing gitu. Nah, kira-kira ada nggak teman-teman yang ingin sharing-sharing gitu tentang akunnya gitu. Kita bedah akun. Nah, kalau misalnya di Instagram Hijrah Peduli itu karena memang kita membangun branding sosial, kebaikan berbagi. Nah, itu kontennya rata-rata sama teman-teman tentang berbagi, tentang kepedulian. Nah, musiknya juga musik yang sedih-sedih gitu karena membangun dari perasaan para audiens gitu. Nah, ini salah satu konten-konten yang winning itu kita pin ada yang 4,9 juta, 5,9 juta, ada yang 6,2 juta. Nah, untuk saat ini di Hijrah Peduli sendiri itu jangkauannya masih 2 juta, teman-teman. Nah, jadi masih menjangkau 2 juta akun sampai saat ini. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau dibedah akun Instagramnya atau akun media sosial untuk share kontennya gitu, teman-teman. Kira-kira Bang Fauzan tadi, Kak Epa, kira-kira Kak Epa udah bikin konten tentang apa Kak Epa? Kalau sejauh ini itu kontennya tentang tulisan dan itu pun random sih, nggak yang terfokus kepada satu hal gitu. Boleh kita cari Kak Epa Instagramnya. Boleh, boleh. Boleh Kak Epa ini kali username-nya. Oh, oke, bentar.
Oh, ini akun pribadi ya Kak Eva ya? Iya, benar. Nah, ini yang akan dibangun itu content writer. Nah, berarti konten-konten Kak Eva mestinya berisi tentang tulisan-tulisan Kak Eva, benar nggak? Benar. Oke. Kak Eva ini uploadnya udah rutin setiap hari? Masih mencoba untuk rutin sih, Bang. Jadi kadang Oh, tuh, masih mencoba untuk konsisten ya. Nah, ya saran benar. saya, Kak Eva harus membuat ini. Kalau misalnya nggak apa namanya, misalnya susah membuat 30 ide konten, itu bisa dicoba 10 dulu, minimal 10 ide konten. Terus Kak Eva eksekusi kontennya. Misalnya kan ini tulisan ya, berarti Kak Eva Kak Eva ada buat buku juga. Oh, nah dari buku Kak Eva ini bisa nih dibikin caption-caption dari rincian rincian tulisan Kak Eva. Nah, dibuat di videonya nggak perlu bagus, videonya nggak perlu lama, videonya nggak perlu ribet, mungkin cuma video kayak gambar langit atau video lautan gitu, terus Kak Eva kasih tulisan dari Kak Eva. Nah, itu tapi di ini dulu, dibuat dulu 30 caption atau 10 caption untuk ditaruh di videonya. Nah, biasanya videonya sama juga, biasanya naik Kak Eva. Yang penting itu kan kalau misalnya di sini kan content writer ya, berarti yang penting itu tulisannya gitu, bukan videonya. Jadi, saran saya mencoba konsisten dari, eee, aktif followers-nya Kak Eva nih, mungkin bisa dilihat kalau misalnya insight itu dilihatnya dari Instagram pribadi ya, Kakak-kakak ya. Maksudnya dari cuma hanya bisa dilihat dari yang pemegang akunnya sendiri gitu, cara melihat insight-nya itu. Caranya itu, tekan profile tadi, profile, nah terus ke insight, nah view insight, nah itu terus scroll ke bawah. Nah ini ketemu nih jamnya nih, jam paling banyak followers kita itu aktif. Nah baru kita upload di jam segitu, teman-teman. Nah itu cuma bisa kita sendiri yang lihat gitu. Nah untuk Kak Eva sendiri, ini sebenarnya kalau misalnya konsisten insya Allah bisa naik nih Kak, karena dari viewers-nya itu rata-rata tetap di atas 500 gitu ya, 1.000 gitu. Tinggal konsisten aja nih Kak Eva dicoba. Dicoba, cara cara membuat konten yang winning itu tadi, membuat 10 konten dengan 10 ide itu setiap hari di jam misalnya Kak Eva pengikutnya itu aktif di jam 3, nah berarti Kak Eva harus upload di jam 3 gitu. Sebelum jam 3 ya Kak Eva, maaf. Sebelum jam 3 karena kalau udah jam 3 nyampenya upload-nya maksudnya nggak bakal nyampe ke audiens itu jam 3, pasti jam 3 lewat itu. Nah, biasanya audiens sudah nggak ini lagi, nggak lihat Instagram lagi. Kayak gitu. Mungkin Instagram teman-teman ada yang ingin dilihat? Masjid Indonesia Nagoya. Oke. Nah, untuk Kak Eva sendiri kira-kira, eee, Kak Eva ini udah ada ini belum? Udah ada referensi akun belum? Ada, Ada ya? ya. Referensi akun Kak Eva ini, eee, yang relevan nggak kira-kira sama konten-konten Kak Eva gitu? Sejauh ini relevan sih. Nah, itu biasanya banyak Kak Eva, seperti kontennya Kak Tiwi. Nah, Kak Tiwi itu kontennya rata-rata kan tulisan tuh, tapi, ada yang jualan. Nah, ini cerita Tiwi itu kontennya videonya cuma berapa detik gitu. Terus, nah ini tulisan semua nih Kak Eva, tapi tulisannya tentang jualannya beliau, tentang usahanya beliau. Nah, ini dari konten beliau ini kita bisa lihat, kalau videonya tuh nggak perlu bagus, nggak perlu lama, nah yang penting tuh rutin gitu, konsisten. Nah ini 1,1 M boleh kita lihat. Ini kan cuma tulisan aja nih. Nah terus stitch video orang lain. Nah itu bisa juga stitch gitu ya. Nah ini rata-rata video beliau itu stitch gitu ya. Ada juga yang video cuma kata-kata, nah terus, pakai backsound. Nah ini kontennya bisa relevan juga nih, dari musik-musiknya. Mungkin bisa Kak Eva jadikan referensi. Nah, untuk tadi Masjid Nagoya ya. Bentar, Kak Eva masih ada yang ditanya lagi nggak? Sejauh ini cukup sih, Bang. Ya, terima kasih ya Kak Eva ya.
Oke, kita lanjut ke Masjid Indonesia Nagoya. Nah, Masjid Indonesia Nagoya ini sebelumnya saya mau tanya nih Kak. Kak ya, Kak Ani ya ini ya. Nah, ini nih Kak Ani. Oh ya, Kak Ani, maaf. Sorry, Kak Ani. Masjid Nagoya ini tentang apa ya, Kak? Maksudnya branding Masjid Nagoya ini sebagai apa gitu? Saat ini sih sebenarnya kami itu butuh penggalangan dana, pembelian gedung dari 9,9 miliar. Kami butuh kekurangan sampai deadline sampai 12 sampai bulan Desember itu kami harus membayar 3,5 miliar lagi. Seperti itu sih untuk Oh, saat ini gitu. jadi wakaf nih ya, wakaf. Iya, iya, Jatuhnya ke wakaf. Ini gedung berarti ya, Kak Ani ya? iya gedung, pembelian Nah, gedung jadi kontennya untuk Kak Ani ini jadikan sebenarnya masjid. udah bagus ya, Kak Ani ya, tentang Bukan apa. saya, bukan saya, banyak teman-teman yang terlibat. Oh ya. Nah, dari akun ini, Kak Ani yang saya lihat ini sebenarnya sudah bagus, tinggal ininya aja Kak Ani, kebermanfaatan gedungnya itu tadi sebagai apa gitu, kita cari titik celahnya, misalnya sebagai eh, kebermanfaatannya itu di-share Kak Ani, dibuat konten seperti Masjid Sejuta Pemuda gitu kan, masjid yang dipenuhi dengan pemuda yang melayani seperti di coffee shop. Nah, ini harus dibuat dulu ininya, Kak, ini titik temunya gitu. Di Masjid Nagoya ini sebagai tempat apa? Misalnya sebagai tempat pembelajaran, sebagai tempat perkumpulannya para muslim di Nagoya, di Jepang. Nah, boleh di ini, dicari titik temunya Kak, ini baru dibuat konten. Nah, gitu. Nah, dari konten tersebut eh misalnya nanti makin rame, nah itu baru bisa digeser ke wakaf, Kak, ini. Nah, ini yang bisa dijadikan referensi akunnya bisa Masjid Sejuta Pemuda, bisa dijadikan referensi Masjid Baitul Huda juga bisa Kak ini. Karena hampir sama ya kurang lebih tentang pembebasan lahan atau tentang wakaf. Nah, Masjid Sejuta Pemuda ini, sorry, ini Masjid Baitul Huda. Nah, ini kurang lebih sama, masjid makan-makan. Nah, ini konten-kontennya seperti ini. Jadi di Masjid Baitul Huda itu konten-kontennya menyampaikan pesan tentang masjid yang berbagi makanan gratis setiap hari, makan siang gratis setiap hari. Nah, ini ya. Dari situ kontennya viral, rame, terus makin banyak orang-orang yang makan di masjid tersebut sampai masjidnya itu nggak muat. Nah, jadilah masjid itu butuh pembebasan lahan. Nah, itu beralihnya ke wakaf. Ntar saya ini. Baik, kasih. Nah, ini seperti ini. Karena masjidnya itu udah ramai, udah nggak muat sampai sampai keluar-keluar, nah baru masuk ke konten wakafnya gitu. Itu ya Kak Nia, kurang lebih seperti itu. Mungkin akun ini bisa dijadikan referensi Kak Ni. Jadi kita harus meng-share ini dulu tentang Masjid Nagoya-nya dulu. Titik apa namanya? Nah, titik temu di Masjid Nagoya itu mau sebagai apa gitu. Kalau Masjid Sejuta Pemuda itu melayani seperti di coffee shop gitu. Kalau nggak salah ya. Layanan. Nah, masjidnya ini yang dinaikkan itu pelayanannya di Masjid Sejuta Pemuda. Nah, dari konten-konten ini terus viral, nah itu baru ini mendapatkan yang 1,4 M yang melayani umat, melayani jamaahnya yang lagi tidur terus dikasih batal. Nah, itu kan naik nih sampai ada 1 juta like sampai yang nonton itu puluhan juta. Nah, dari situ baru bisa kita dapat ini perhatian dari teman-teman. Kita tuh harus apa, orang-orang tuh tahu dulu Masjid Nagoya tuh
apa gitu. Nah, baru kita bisa kearahkan ke wakaf gitu Kak ya, kurang lebih seperti itu. Baik, Ya, Kak, terima kasih. siap Kak Ani. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang boleh ditanyakan Kak Ani ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang ini, Boleh konsultasi ya, Kak? ya boleh Kak Ani. Iya, nanti boleh konsultasi kembali. Siap, boleh, boleh. Masalah teknis pengeditan itu boleh, boleh, bisa. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bang Salnuri Aswari, Bang, kenapa view tidak naik-naik? Nah, ini bisa di-share mungkin akunnya, nama akunnya Bang Salnuri, akun apa? Boleh diketik atau langsung open mic-nya. Kak Umi Rara, gimana solusi menaikkan view Bang? Nah, itu juga bisa kita lihat dari akunnya dulu. Kalau kita lihat dari akunnya ya Kak Umi ya, mungkin bisa di-share nama akunnya di sini di kolom chat atau langsung open mic. Kak Rara, Kak Rara, Umi Rara. Oh ini, Umi Rara, oke. Bang, saya boleh bertanya ke Bang? Maaf, Nila nih Bang. Oh boleh, bentar ya Kak. Oke Ini Bang, siap. siapa nih? Kak Umi ya ini tadi? Tadi Rara Bang, saya Oh Rara. Rara, Umi Rara betul? Beda? Beda Bang, Rara aja Bang. Oke, bentar ya Kak Rara ya. Kita cek yang Umi Rara dulu. Kenapa view di konten Umi Rara ini tidak naik-naik? Sama ini, sama ya. Kenapa view-nya tidak naik? Ustadz Kiki. Ustadz Kiki? Ustadz Kiki Supardi? Ustadz Kiki Supardi ya Bang Salnuri. Mungkin bisa yang Umi Rara dulu kali ya. Umi Rara ini. Kak Umi ini udah konsisten belum Kak Umi? Kira-kira upload kontennya? Udah setiap hari belum? Belum, Bang. Belum ya. Nah, nanti saran saya tadi tuh Kak Umi dicoba dulu buat 10 ide atau 30 ide konten. Kalau misalnya nggak ini nih kebanyakan 30 ide konten, coba dulu 10 ide konten untuk 10 hari ke depan. Nah, itu baru dibuat kontennya Kak. Kalau misalnya udah dapat 10 ide konten, terus buat kontennya, terus uploadnya setiap hari Kak. Konsisten di setiap harinya, di jam sesuai dengan eh, aktifnya pengikut di akun kakak gitu. Kira-kira akun kakak ini tentang daily ya, Kak? Tentang keseharian kakak ya? Daily vlog with baby ya kan? Nah, mungkin Iya, ini nanti kurang lebih kontennya gitu. kontennya bisa dicari tentang akun-akun yang relevan gitu ya, Kak Rara ya. Tentang Iya, daily Bang. vlog. Nah, kalau misalnya udah dapat 10 ide konten, cara nyarinya tadi tuh Kak, bisa bisa cari di akun yang Kakak jadiin panutan atau jadi referensi, terus di ATM atau bisa lewat ChatGPT. Nah, ChatGPT itu bisa di Google atau di aplikasi ya Kak ya, cara nyari itu. Nah, terus untuk oke, ini untuk selanjutnya Ustadz Kiki ya. Kiki Supardi. Nah, kita cek di sini.
Ini udah setiap hari upload belum nih, Bang? Bang Salnuri. Kakak itu Bang, bukan Oh, Bang. kakak ya. Kok namanya Salnuri nih di sini? Ya memang namanya Sanuri. Oh, berarti Kak Nuri ya. Mohon maaf ya. Kak Nuri, kira-kira ini upload konten di sini udah setiap hari belum? Halo Kak Nuri? Tidak setiap hari, Bang. Tidak setiap hari ya? Nah, Berarti jarang-jarang gitu ya? Maksudnya ada konten baru upload gitu? iya. Nah, karena ini kontennya konten random gitu ya. Nah, Iya. mungkin ini harus inikan dulu Kak, harus dikuncupkan dulu nih, harus dikerucutkan dulu apa yang mau dihasilkan dari akun ini gitu. Misalnya dijadikan ini dulu, dicari pucuknya dulu. Kira-kira akun ini nih mau jadi akun tentang berbagi pesan tentang apa gitu. Misalnya tentang dakwah. Nah, berarti harusnya rata-rata isinya tentang konten dakwah semua gitu. Nah, kalau misalnya random gini, masih nano-nano gini, berarti masih belum ketemu nih ininya, permasalahannya. Permasalahannya itu karena belum dikucukkan gitu, Kak. Kayak belum dikerucutkan gitu. Mau tentang apa sih yang akan di-share di akun ini gitu. Nah, jadi itu harus dicari dulu, Kak. Misalnya tentang dakwah, tentang eh, ceramah, nah berarti isinya tentang ceramah semua. Kalau misalnya tentang share daily, berarti daily semua gitu. Kalau misalnya random gini, kita masih belum bisa ini cari konten mana yang winning. Nah, kalau misalnya dilihat ini kan konten yang winning nih, yang ini nih, yang 20K nih, viewersnya rame gitu kan. Nah, dari ini berarti eh, kita bisa recheck. Oh, ini juga ini ya, kolaborasi. Nah, untuk awal-awal jangan kolaborasi dulu kalau misalnya memang mau naikkan akun karena dari eh, konten itu kita tuh mau lihat kan mana nih dari 10 konten tuh yang sebenarnya berhasil gitu. Berhasilnya tuh berhasil nggak kolaborasi gitu. Maksudnya dari akun ini sendiri gitu. Nah, jadi ini harus dicari dulu ya Kak pucuknya gitu. Mau menyampaikan pesan tentang apa gitu dari akun ini. Nah, ini kan contoh winningnya kan kolaborasi nih ya. Yang dipin ya. Nah, ternyata konten yang winning tuh yang ini nih Kak. Nah, ini boleh dicoba lagi nih. Selama 10 hari ke depan atau selama 30 hari ke depan menge-share tentang ceramah dari Ustadz Kikinya gitu. Nah, ini boleh dibuat konten seperti ini karena konten ini yang dilihat dari akun ini yang winning nih sampai 457.000 dan tidak kolaborasi. Nah, mungkin di akun ini memang para audiensnya tuh peminatnya tuh memang yang ini memang tentang mencari pesan, mencari ceramah gitu dari Ustadz Kikinya gitu. Mungkin sampai situ Kak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Akun Itu Kutap Ismudaya Bang izin. Cukup ya Kak? belum, Bang. Kalau Nuri ada lagi? untuk upload kontennya itu perlu setiap hari atau konsisten aja seminggu, misalnya seminggu 2 kali upload gitu. Nah, kalau bisa setiap Atau hari dulu nih Kak. Kan kita masih mau cari ininya nih. Mau cari konten winningnya dulu. Nah, kalau misalnya kita mau cari konten winningnya dulu, kita harus ini nih, kita harus sebar pukatnya dulu. Baru mana-mana konten yang bisa kita tangkap nih, mana-mana konten yang viral yang bisa kita repeat atau kita ulangi lagi di bulan depannya lagi. Gitu. Jadi saran saya konsisten dulu setiap harinya gitu. Nanti kalau misalnya udah selama 30 hari, itu udah kelihatan gitu, udah jelas mana-mana konten yang winning, nah itu baru bisa di-repeat di bulan kemudian, di bulan selanjutnya. Nah itu baru bisa tuh kalau misalnya mungkin kalau memang udah rame, uploadnya cuma 2 hari sekali itu juga mesti rame karena udah dapat niche-nya nih, udah dapat eh, di mana yang audiens tuh suka gitu. Gitu, Kak Nuri. Oke. Jadi saran saya perbanyak konten-konten seperti ini ya Kak Nuri ya. Nah ini potongan-potongan ceramah gitu Kak Nuri. Oke, syukron, Bang. Siap Kak Nuri, sama-sama. Oke, selanjutnya ada
Kak Rara masih Masih Bang, ada yang bingung mungkin Kak Rara? masih Bang. Boleh ke bertanya nih Bang. Boleh, silakan Kak Rara. Oke nih Bang, tapi ini di luar pembahasan sih Bang, tapi masih ada satu kelompok gitu. Boleh Bang. Oke. Jadi saya ada buat satu rumah bimbel Bang. Rumah bimbel, terus Abang mau Nama cari akunnya ke. apa Kak Rara? Oke, rumah pintar rumah, terus garis bawah paling bawah tuh apa namanya Bang? Underscore ya. Underscore. Oke, pintar underscore lagi ASEAN. ASEAN Bang. Pakai Z ya? Ya, pakai Z. Itu Iya, warna kuning. Oke. Itu tuh Bang, saya kan sekarang lagi mau buat program pelatihan kan Bang ya. ya. Pelatihan wudhu sama sholat untuk kids Bang. Umur sekitar 6 tahun sampai 12 tahun. Saya ngobrol-ngobrol lah sama kawan-kawan saya. Terus ada kawan saya tuh ngomong tentang gimana coba kamu iklankan pakai ads gitu. Menurut saya tuh udah cari-cari udah searching di TikTok tuh, tapi saya belum paham Bang. Abang boleh nggak jelaskan sedikit tentang iklan ads tuh Bang? Oh, nah ini masuknya ke konten juga masuk sih Kak, karena di dalam iklan ads Meta itu kita juga perlu konten untuk mengiklankan ini produk kita gitu ya. Ini kan produk yang Kakak iklankan, yang Kakak mau iklankan itu kan tentang kelas. Nah, itu Kakak bisa belajarnya ini di ads, di Meta, Facebook gitu ya. Nah, itu kelasnya beda lagi nih Kak. Tapi saya bisa share sedikit, mungkin ads ini kalau misalnya dari Instagram ya Kak ya, karena Instagram ini satu Meta dengan Facebook. Nah, jadi memang mulainya tuh dari Facebook dulu Kak. Mulai dari buat Facebooknya, buat halaman Facebooknya, buat page di Facebooknya, baru bisa ke ads. Atau kalau misalnya Kakak nggak mau ribet gitu, biasanya ada nih teman-teman yang eh, punya punya ini punya punya skill gitu yang bisa kakak bayar gitu. Maksudnya ini orang lah, bayar orang buat iklankan gitu. Biasanya ada tuh Kak yang buka kayak gitu, yang buka jasa ya, yang memiliki jasa tukang iklan. Nah, itu mungkin bisa itu bisa iklan dari situ juga Kak. Pakai bus pos kalau mau pakai yang bus itu menurut saya kurang gitu. Jadi kalau misalnya mau sekalian diiklankan itu bisa pakai jasa gitu ya Kak. Maaf Bang mau tanya nih. Biasanya kalau jasa-jasa gitu Abang tahu ke di mana Bang? Oh, bisa Kak. Nanti bisa langsung ini ya, DM nih, langsung ada adminnya nih. Bang Noval sendiri di Rumah Hijrah itu sebagai advertiser juga nih Kak. Oh, oke oke oke. Nah, Terus nanti Bang mau tanya nih. boleh tinggalkan nomor WA, nanti bisa dihubungi Kak ya. Oke Bang, sip. Terus mau tanya lagi nih Bang. Tadi kan kata Bang harus buat pertama-tama kita harus buat Facebook dulu ya Bang ya, akun Facebook ya, Iya, akun Facebook. Itu akun Facebooknya harus 1 tahun baru kita buat ads atau baru boleh langsung buat ads begitu Bang? boleh langsung buat ads. Nggak perlu nunggu 1 tahun Kak. Oh, oke Nah, oke. Oke Nah, Bang, baik tapi Bang. dari ads tersebut, dari iklan itu kita juga butuh konten, Kak. Nah, jadi kita harus memang buat kontennya dulu. Nah, minimal kalau misalnya Kakak nanti mau belajar iklan, nah Kakak udah tahu nih belajar tentang cara membuat konten gitu ya. Oke. Ada kelasnya lagi ke Bang? Beda Ada, beda kalau ke misalnya kelasnya. nanti Kakak mau ikut. How to be a great advertiser, ada, Kak. Nanti diinfokan di grup ya, Kak ya. Oke Bang, sip. Terima Atau, kasih Bang. atau kalau misalnya mepet waktu, mau butuh jasa Bang Noval, bisa juga nih, Kak. Langsung chat aja Bang Novalnya, Kak. Oke Bang, sip. Terima kasih Bang. Siap, Kak Rara. Oke, lanjut lagi ke akun Utap Ismu Yahya, Bang Fauzan ya. Bang Fauzan udah upload setiap hari belum? 14.000. Ini udah lumayan bagus nih Bang Fauzan. Mana Bang Fauzan ini? Halo, Bang Fauzan udah upload setiap hari belum Bang? Insya Allah udah, cuman kadang kendala tuh dengan tugas-tugas istilahnya desain gitu, makanya terhambat. Dan juga ini kan lagi riset nih ya, soalnya kan ini mau tanya Bang, algoritma IG tuh berubah
durasinya berapa ya? Misalnya kalau TikTok kan algoritmanya itu berubah sehari. Kalau IG ini berapa ya? Nah, Instagram itu lama, Bang Fauzan ya. Dia algoritmanya tuh jangkauannya tuh masih terus, biasanya 1 bulan juga masih banyak yang menjangkau dari akun tersebut. Kalau misalnya akunnya naik, terus banyak di-share, apalagi kalau misalnya akun Instagramnya itu tertaut dengan akun Facebook dan dengan halaman Facebook. Nah, jadi dia bisa naik di 2 platform sekaligus, bisa naik di Instagram, bisa naik di Facebook juga. Nah, itu di Instagramnya udah nggak naik, tapi di Facebooknya masih naik. Nah, itu masih naik terus tuh algoritmanya masih bagus banget tuh, Bang Fauzan. Nah, untuk konten di Kutab Ismuya ini saya lihat udah bagus, Bang Fauzan, sudah banyak yang winning gitu. Nah, ini tinggal diulangi aja, Bang Fauzan. Tinggal di-repeat konten-konten yang winning gitu. Nah, seperti ini nih. Seperti konten ini, 1,1 M. Nah, ini di-repeat aja nih, Bang Fauzan, setiap bulannya. Ide yang sama di bulan berikutnya tapi jangan terlalu keseringan juga. Pokoknya ada aja seminggu sekali tuh konten yang seperti ini. Nah, misalnya seperti ini nih, udah di-riset kan, udah Iya. banyak upload kontennya. Nah, terus ini bisa dilihat konten-konten winning. Nah, ini 119K, 66K. Nah, ini saran saya di-repeat lagi, diulangi lagi di bulan berikutnya, Bang Fauzan. Seperti itu. Terus misalnya Bang Fauzan Kalau ini nanya nih, gimana Bang, kok ada konten yang nggak winning gitu kan? Berarti ini nggak relevan Bang Fauzan. Ini kalau misalnya saran saya yang kayak gini boleh dibuat tapi jangan sering-sering lagi gitu. Ini jangkauannya masih banyak ya Bang Fauzan ya? Kira-kira jangkauannya iya, masih berapa juta nih? jangkauannya masih bisa, itu 1 juta masih bisa. Cuman kemarin tuh kan ini Bang, mungkin karena pernah ngepost apa ya? Apa namanya tuh? Postingan atau flyer gitu. Itu bisa merusak algoritma gitu. Oh, beda Bang Fauzan. Kalau misalnya Reels sama post tuh tetap beda algoritmanya. Jadi kalau Reels itu sendiri, kalau post tuh sendiri. Kayak misalnya Soalnya postingan geser gitu ya, slide ya gitu ya. bukan, dia Ini. memang postingan sendiri. Ada tuh kayak PSB gitu. Ya, itu nggak berpengaruh sama Reels ya Bang Fauzan. Oh, gitu ya. Jadi itu memang perbedaannya sendiri-sendiri gitu. Hmm. Bahkan ada yang misalnya udah naik nih Reels-nya terus upload yang bagian slide share, bagian postingan. Itu nggak naik atau bisa sebaliknya karena itu sendiri-sendiri Bang Fauzan ya. Di postingan sendiri, di Reels sendiri gitu. Jadi algoritmanya beda. Jadi boleh-boleh saja kalau misalnya ngepost yang slide yang di postingan itu tadi ya. Hmm. Tapi kalau saya lihat di sini, di akun Kutab Ismuya ini udah banyak konten yang winning nih, di Reels-nya nih. Jadi saran saya di-repeat aja, diulangin aja di next month gitu, di bulan selanjutnya gitu. Hmm. Seperti itu Bang Fauzan. Ya, Bang. Ada yang Siap. tanya lagi? Sama ini Bang, mungkin ada apa ya, tanggapan dari Abang tentang gimana sih cara buat creative mindset tuh, sama apa itu hook, itu apa itu niche. Soalnya kan mungkin ada yang baru belajar gitu. Contoh saya, Bisa diulangin Bang Fauzan? Maaf. misalnya apa itu pertama kan gimana kita tahu tuh akun yang kita mau buat ini arahnya kemana gitu. Pertama itu, misalnya kan lebih ke creative mindset kan, gimana cara berpikir kreatif, ya kan? Ya. Terus Nah, itu mungkin tadi Bang Fauzan. Jadi kita harus riset dulu. ya Dari riset dulu. misalnya akun kita tuh baru, jadi kita harus bikin 30 ide konten itu tadi selama sebulan itu. Nah, dari mana kita dapatkan ide-ide konten itu? Tadi bisa kita cari di akun yang relevan, bisa kita ATM, amati tiru modifikasi, atau kita bisa cari nih di AI, di tools-tools di Google gitu. Tinggal ketik aja tuh ide konten, itu nanti langsung keluar tuh. Nah, itu kita riset, kita pilih ide yang bagus selama 30 hari ke depan, kita coba riset gitu. Dari mana konten yang winning, nah baru dari situlah ketemu niche dari akun kita gitu. Ternyata di akun kita tuh pengikutnya pada suka konten yang kayak gini gitu. Nah, itu baru bisa di-repeat di bulan berikutnya gitu sih Bang Fauzan. Siap. Nah, jadi kita harus riset dulu. Makanya tadi kita yang pertama itu harus membuat 30 ide konten selama 30 hari ke depan. Itu tujuannya buat ngeriset Bang Fauzan, mana-mana konten yang winning, mana-mana yang nggak winning. Yang winning kita lanjutkan di bulan berikutnya, yang nggak winning kita ganti.
dengan ide konten yang baru gitu. Seperti itu. Siap Bang. Sudah jelas Bang Fauzan? Ada yang mau ditanya lagi? Gimana Bang? Sudah jelas? Abang nih belajar di mana? Hah? Belajarnya dari mana? Belajar dari banyak guru Bang Fauzan. Insya Allah. Siap. Kira-kira Ya, kakak-kakak, bang-abang yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau mau di akunnya dibedah? akun ini Bang satu lagi mungkin Bina TPQ. Bina TPQ. Udah upload konten setiap hari Bang Fauzan? Mungkin tadi itu dengan apa tadi? Ada ya akun Bina TPQ nih. Akun Ya. akun pondokan boleh juga akun pondokan. Nah ini karena akunnya masih baru ya Bang Fauzan ya. Nah jadi memang butuh effort yang lebih gitu. Iya, belum ketemu ini Bang apanya? Engagementnya belum Niche-nya. ketemu. Ya belum ketemu Masih niche-nya. riset juga. Ini tentang apa Bang Fauzan? Tentang Taman Pendidikan Quran ya? Ya, kalau akun Bina TPQ ini istilahnya gimana kita ceritakan bahwa TPQ itu sebenarnya nggak hanya sebagai tempat baca Quran aja, tapi di situ lah anak tuh terdidik, biar dia tuh nggak kemana-mana gitu istilahnya. Maksudnya kita tuh ngasih tahu kepada mungkin masyarakat bahwa beginilah seharusnya TPQ gitu, dengan bimbingan yang guru profesional, gitu lah Bang. Nah, jadi sebenarnya udah ketemu nih Bang Fauzan eh, referensi dari akun untuk Bina TPQ ini, yaitu akun Kutab Ismu yang tadi tuh. Oh itu Nah, ya. itu bisa di ATM untuk eh, untuk akun ini, untuk akun Bina TPQ ini. Jadi itu bisa di ATM di sini. Oke. Itu mungkin bisa dicoba 30 ide konten yang ada di Kutab Iya. tadi terus diduplikasi di sini. Tentunya dimodifikasi dengan ini yang ada di TPQ Bina Bina TPQ ini gitu Bang Fauzan. Jadi pakai referensi akunnya itu Kutab Ismuya yang tadi Bang Fauzan. Siap. Kayak gitu Bang Fauzan. Nah, misalnya udah ketemu, misalnya udah upload selama 30 hari ke depan ya itu baru kelihatan tuh mana-mana akun yang ini. Nah, sebenarnya kolaborasi itu juga bisa membantu jangkauan ya teman-teman. Tapi eh, kolaborasi ini juga bisa nggak sepenuhnya maksudnya. Maksudnya nggak sepenuhnya ke akun kita gitu, tapi ke akun-akun memang yang sudah naik gitu, memang yang followers sudah banyak. Sebenarnya secara jangkauan itu membantu, tapi tidak banyak gitulah ya ibaratnya. Nah, jadi memang harus konten ini, konten pribadi gitu dari akun pribadi. Mungkin seperti itu Bang Fauzan ya. Ini bisa banget contoh atau duplikasi konten yang ada di Kutab tadi. Oke, cukup Bang Fauzan? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih Bang Fauzan. Yang Nah, terakhir mungkin eh, satu yang ingin saya sampaikan, pesan yang ingin saya sampaikan sebagai menjadi konten kreator, kita, bentar. Nah, kita harus selalu ingat membuat konten itu yang bermanfaat dan positif dan jangan lupa bersyukur untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena semua ide dan inspirasi itu datangnya dari Allah gitu kan. Selalu libatkan Allah dalam setiap langkah kita gitu kan. Dengan itu konten kita tuh tidak hanya jadi karya tapi juga menjadi berkah dan manfaat bagi kita maupun orang lain. Yang terakhir, selalu ingat bahwa Allah is the best creator. Baik, saya kembalikan ke Bang Noval. Yos. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Eh, Materi-materinya semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Alhamdulillah tadi mungkin itu step by step how to be a great content creator. Nah, itu sebenarnya masih ilmu-ilmu dasar yang tadi teman-teman dapetin. Mungkin kalau misalnya kita ada step next level lagi sebagai content creator itu ada. Jadi ilmunya itu nggak berhenti di situ ya teman-teman.
Nah, buat tadi, alhamdulillah Bang Irfannya sudah membedah akun teman-teman semua, alhamdulillah. Nah, mantap sekali ya. Jadi eh, sekaligus bukan kita dapat ilmu aja, tapi akun kita itu juga dibedah dan dievaluasi oleh beliau. Semoga Allah selalu sehatkan beliau. Semoga Allah jaga selalu keluarganya, murahkan rezeki, panjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saya sedikit tadi ada yang nanya ya tentang ads ya. Tadi ada Bang Irfan juga nyampaikan. Nah, alhamdulillah kebetulan juga saya udah lumayan lama bergelut di ads. Itu ada tadi ada Karara ya, Pontianak ya. Nah, untuk ads itu saya sedikit nyampain ya. Saya sedikit mohon maaf ini sedikit melenceng dari konten kreator. Tadi membantu aja Karara gitu. Nah, jadi sebenarnya step by step untuk ads itu sebenarnya yang perlu kakak siapin ya, terutama finansial. Itu otomatis kan karena itu konten paid, konten berbayar, maksudnya itu kan ada harus cost yang kita keluarin segala macam. Nah, kemudian untuk akun Facebook, memang si akun Facebook baru tuh bisa sebenarnya kita buat untuk iklan, tapi kalau bisa akun yang sudah lama, bertahun-tahun itu yang sudah aktif lama-lama, nah itu yang makin bagus untuk iklan. Nah, kontennya, nah itu jadi konten yang winning itu bukan tergantung dari video aja ya. Konten itu kan ada meliputi copywriting juga, gimana orang bertahan di konten kita, apa segala macam. Nah, itu juga dievaluasi. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Kak Ara mau berkonsultasi lebih lanjut tentang iklan atau konten kreator ya bisa nanti info-info di grup atau boleh japri segala, segala macam silahkan buat teman-teman semua. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tabarakallah telah selesailah ilmu how to be a great content creator ya teman-teman. Nah, gimana sih cara jadi content creator yang hebat? Nah, tadi teman-teman udah diarahkan sama Bang Irfan step awal buat 30 ide konten ya teman-teman, 30 ide konten segala macam. Nah, buat tadi teman-teman ada dikasih bahan contoh akun-akun lain, nah kayak tadi Masjid Nagoya oleh Kak Ania. Nah, mungkin bisa meng-ATM-kan amati tiru modifikasi Masjid Juta Muda, Masjid Baitul Huda. Nah, itu juga sama segmennya bergerak di jalan dakwah dan membangun masjid. Mungkin bisa ditiru seperti yang Bang Irfan bilang tadi ya teman-teman. Nah, terus oke, baik. Mungkin nanti bisa info-info lebih lanjut di grup. Sebentar lagi eh, akan saya iniin. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semua. Alhamdulillah sudah berapa jam tadi kita? 1 jam lebih ya. Alhamdulillah ya. Tadi 1 jam hampir hampir 1 jam setengah lah. Oke, baik teman-teman. Terima kasih buat waktunya semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan yang mengganjal di kepalanya yang belum tadi tersampaikan, boleh nanti info-info di grup. Jadi terlepas dari sini kita jangan putus komunikasi ya teman-teman. Nah, insya Allah pemateri-pemateri yang lain, adminnya juga bakal nanti merespon teman-teman pertanyaannya buat yang pertanyaan lebih lanjut ya teman-teman. Oke, baik. Wabillahi taufiq hidayah. Eh, Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah meluangkan waktunya. Oke. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Sehat Terima selalu kasih, ya. Terima Bang. kasih Kak Ani dari Jepang, Kak Nadia, Lia, Kak Rara, ada Kak Rosi, Kak Salnuri, Iya dari Aceh. Insya Insya Allah. Allah, Tangga Noval nih. Kak Ulan ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Bang.